Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator dan pemateri. Di sini kami berempat akan menjelaskan tentang plagiarisme. Ada 4 anggota, ada Lela Anggraini, ada M. Andri Putra, ada Jimmy Putra Adriansyah, dan saya sendiri M. Ali Suryawan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Lela dan seterusnya akan berjalan dengan sendirinya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi dan tentang plagiarisme. Kata plagiarisme itu dari bahasa Latin, yaitu plagiarius, yang berarti penculik, atau plagium, yang berarti sebuah penculikan. Plagiarism itu yang diartikan sebagai tindakan penculikan karya seseorang dan mengakui sebagai karya ilmiahnya sendiri. Orang atau kelompok yang melakukan plagiat itu sebagai plagiator atau penciplak. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis plagiat. Plagiat itu dibagi menjadi 3. Itu pertama, intentional plagiarism. Itu merupakan plagiarisme tingkat paling terberat. Itu karena pelakunya melakukan secara sadar, bahkan merencanakan untuk menipu seseorang. Contoh kasusnya itu seperti seseorang menulis secara sengaja dan berusaha mempublish karya ilmiahnya itu sama kedua penerbit yang berbeda. Setelah itu, unintentional plagiarism itu bentuk dari perlawanan dengan jenis pertama itu ditandai dengan ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan juga bersumber dari ketidaktahuan karena belum mengetahui secara jelas atau batasan yang disebut tentang plagiarisme atau bukan plagiat. Yang ketiga, inadvertent plagiat itu jenis hampir mirip dengan unintentional plagiarism. Itu perbedaannya adalah pelakunya lalai dan lengah mengabaikan sumber pemikiran atau tidak mencatat kutipan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe plagiat. Yang pertama, clone, yaitu mengcloning atau menulis sama persis tulisan orang lain kata demi kata. Yang kedua, Ctrl C, yaitu menulis bagian teks dari satu sumber tanpa ada perubahan yang signifikan. Yang ketiga, find replace, yaitu mengganti kata dan frase kunci dari sumber lain dengan tetap mempertahankan konten utama. Yang keempat, remix, yaitu melakukan parafrase dari berbagai sumber dan tulisan menjadi satu tanpa sumber. Yang kelima yaitu recycle. Recycle menjamin tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber. Yang keenam, hybrid, yaitu mengkombinasikan tulisan orang lain dengan menyisipkan salah satu sumber tanpa melakukan prosedur pengutipan. Yang ketujuh adalah mashup, yaitu mencampurkan berbagai tulisan atau material dari berbagai sumber. Yang ke-8, 404 error, menggunakan tulisan orang lain tetapi diberi sumber yang tidak akurat atau bahkan menuliskan sumber yang mengada-ngada. Yang ke-9, agregator, yaitu melakukan pengutipan secara tepat atau mengubah tulisan orang lain tetapi sumber hampir tidak ada yang asli atau mengada-ngada. Yang 10, retweet, yaitu melakukan pengutipan secara tepat tetapi terlalu mirip dengan kata-kata atau struktur sumber asli. Alasan untuk melakukan plagiarisme, yang pertama, kemudahan mendapatkan informasi melalui internet. Yang kedua, tekanan pada tugas akademis. Yang ketiga, keterampilan menulis yang buruk. Yang keempat, terburu-buru untuk menulis di bawah tekanan. Yang kelima, kurangnya pemahaman bagaimana menulis ulang referensi asli. Yang keenam, kesalahpahaman untuk memahami plagiarisme diri. Dan yang terakhir, penjiplak sudah jadi kebiasaan. Selanjutnya, cara menghindari plagiarisme. Menurut Cooper 2016, untuk menghindari pencurian ide atau intellectual theft dengan menyitasi sumber orisinal, sumber yang paling representatif atau sumber paling terbaru.
menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas, contohnya WordPress, Blogspot, dan lain-lain. Utamakan referensi adalah bentuk karya ilmiah dan paling representatif. Melakukan pengutipan dan parafrase. Ketika melakukan parafrase dan meringkas, selalu sebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal. Dikutip dari Cooper 2016. Menggunakan layanan uji plagiarisme. Membuat daftar layanan uji plagiarisme secara daring yang berbayar seperti Authenticate, Crosscheck, Plagium, Plagscan, dan Turnitin. Sementara uji plagiarisme tanpa biaya atau gratis adalah Helioblast, Piper, Grammarly, dan Plagiarisma. Kutip dari Burdin et al. 2018. Cara pencegahan plagiat dapat dilakukan dengan menumbuhkan integritas ilmiah, sosialisasi plagiarisme, membuat pedoman praktis, dan optimalisasi peran tim kaji etik. Dikutip Wibowo 2012. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh plagiat. Plagiat ini menggunakan ide, artikel, ataupun karya orang lain tanpa menyantumkan nama pembuat yang asli. Misalnya nih, ingin membuat skripsi ataupun ada tugas. Kemudian kita menggunakan jurnal yang kita cari dari Google. Kemudian kita langsung mengcopy paste semua ide dari jurnal tersebut. Namun kita tidak mencantumkan nama yang telah membuat jurnal itu, mengutip. Nah, itu salah satu contoh dari plagiat. Kemudian, hukum yang melakukan plagiat ini cukup besar risikonya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator atas perbuatannya. Secara umum, diatur dalam pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian ada sanksi pencabutan gelar melalui pasal 25 ayat 2 jika plagiator ini sudah mendapati gelar. Jadi kita jika ingin membuat sebuah karya ilmiah atau artikel dan semacamnya, sebaiknya kita harus mengetahui dulu bagaimana kita mengutip atau mengambil ide orang lain agar tidak terjadi plagiat dan kita tidak terkena hukuman seperti undang-undang tersebut. Kesimpulan dari presentasi kami ini, sebaiknya kita harus mengetahui dulu macam-macam plagiat itu bagaimana, tipe-tipenya, dan kita harus menghindari plagiat agar artikel yang kita buat itu benar-benar ide kita sendiri. Baiklah, kami dari kelompok 9 hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.